sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Dan kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel satu lawan satu? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Dedi Mulyadi, tetepin. Enggak, kita nggak bakal mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu nyalinya Dedi perang sampai di mana, sudah. Mereka besok yang ingin berlibur ke puncak, mereka besok yang ingin bertahun baru di puncak, silakan kalian rayakan, silakan kalian peringatkan, silakan kalian ramaikan itu malam tahun baru di puncak. Tapi jangan coba-coba sebar maksiat di wilayah puncak, betul? Nanti mereka yang maksiat, mereka pulang ke Jakarta, orang puncak yang kena musibahnya, betul? Nah sekarang saya tanya saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung semua, takbir. Nah jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar, kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran-selebaran, saudara, di mana-mana tempat. Jangan coba-coba puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir, ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang, nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah, betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti, betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, itulah saudara, sekali lagi saya katakan, kenapa malam 31 ini diadakan puncak berzikir, memohon pertolongan Allah agar mereka-mereka yang datang merayakan tahun baru ke puncak diberikan taufik dan hidayah, agar mereka tidak sebar segala macam maksiat di puncak, agar puncak dan sekitarnya sampai ke Bogor, sampai ke Cianjur sana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Toleran cuman orang
Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Berdasarkan konstitusi, konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik, menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Enggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam.